Dan sekarang di sesi pertama, monggo silakan. Sudah hadir Pak belum ya narasumbernya ya? Gokar Listrik Kabupaten Wonogiri, sudah ada? Silakan Kak. Langsung aja naik ke panggung. Kemudian untuk Anda yang masih jauh-jauh, yuk gabung di sini, gabung di panggung, depan panggung. Tentunya kita akan ngobrol-ngobrol seputar inovasi-inovasi. Orang kita di acara inspiratif ya, talk show inspiratif inovasi Jawa Tengah 2022. Nah, insya Allah apa yang kita bicarakan di sini akan memberinya Pemkab Purworejo dan juga PPID Bapeda Jateng. Jadi ada dua channel yang bisa Anda streaming gitu ya, Anda tonton, yaitu live streaming YouTube Pemkab Purworejo dan juga PPID Bapeda Jateng. Silakan saja Anda langsung buka di YouTube ya. Dan baik, kalau Gokar Listrik Kabupaten Wonogiri sudah datang, kemudian Pak Purba Kabupaten Sragen. Siap, oke Pak Purba, silakan Pak. Dawang Aswat dari Kabupaten Sragen, siap. Pengelola Umbi Poran Kabupaten Sukoharjo. Ada? Belum ya? Belum datang. Oke deh, nggak apa-apa. Kita silakan Kak. Bisa ambil mic-nya masing-masing. Oh ya, jadi kesempatan yang kali ini kita kedatangan bukan kedatangan ya, memang didatangkan ya. Biar menginspirasi yang lain gitu ya Kak ya. Atu-atuan raopo ya, yang penting denger gitu ya. Ini dari Kabupaten Wonogiri. Halo, dengan Kak siapa? Gokar Listrik. Ya, saya dari Wonogiri. Nama saya Azin. ADZN, Azin. Ya. Susah ya. Azin. Pakai Z, bukan? Pakai Z, pakai N. Azin. Ya. Ya wes itulah. Ya. KA gitu ya. Oke, kemudian dari Kabupaten Sragen, Pak Purba. Hai. Halo juga. Namanya siapa Pak? Nama saya itu juga sulit nih tadi. Ejaannya juga sulit. Astaga. Dwis. Nah kalau Dwis jadi beda dari yang lainnya. DZ gitu ya. DWZ. Dwis. S gitu. Dwis. Yes, Dwis. Rasa melu ngrungokke bingung toh. Sampai ngir tenanan. Namanya Dwis. Iya, Dwis Abga. Dwis Abga. Lah yang belakang ini karena seorang Jawa berarti kan Kartianto. Gitu. Asik banget nih. Dwis Arga Kartianto. Iya. Oke deh. Wong Jawa banget. Ini kakak cewek ini dari Kabupaten Sragen, Duang Aswad. Siapa Kak? Dengan Kak siapa? Saya Nita. Kak Nita. Lah ngono lho, Nita Yanto. Ngatman, ngono kan yo penak loh panggilannya. Tadi di belakang sudah ada Kartianto kan. Oh iya Yanto. Gitu, bisa dipanggil Yanto kan gitu. Oke deh. Kak Nita dulu nih cewek, ladies first ya. Duang Aswad. Aku kok langsung negatif thinking seputar nafsu Aswad. Kak ini apa? Boleh diceritain? Ini apa sih Duang Aswad? Aku nggak tahu ini. Oh itu sebenarnya singkatan sih ya. Duang itu dari madu dan bawang. Oh madu, bawang, dan apa lagi? Aswadnya itu dari bahasa Arab artinya hitam. Oh jadi madu bawang hitam. Oke, beberapa waktu lalu saya juga pernah menemukan itu produk dari mana ya? Kalau panjenengan Sragen ya, sebelah barat lah kayak gitu. Itu juga bawang lanang tapi, bener? Ini bawang lanang ya? Iya sama. Cuma sebenarnya itu bisa juga dari bawang kateng yang ada siungnya biasa untuk bumbu dapur itu juga bisa. Bisa juga ya. Tapi mengurangi nggak sih? Mengurangi apa ya? Kualitas gitu? Nah itulah uniknya, justru dengan ketika difermentasi menjadi bawang hitam ini, secara kandungan ininya ya, kayak farmakologinya itu jauh lebih bagus. Yang hitam. Yang hitam, terus kemudian yang hitam lanang. kating atau lanang? Yang lanang. Yang lanang ya, yang ijen-ijenan. Iya. Istilahnya apa sih bawang lanang toh? Tunggal sebenarnya. Oh bawang tunggal? Iya. Oke. Cuma lebih trendingnya lanang. Iya kalau orang Jawa bilang bawang lanang gitu ya, tunggal ya. Kak sebelum ke produk yang lain ya, ini Kak Nita.
Kalau boleh tahu fungsinya apa sih tadi bawang, madu tapi bawangnya hitam. Terus nanti ceritain dong cara bikin hitam itu dikasih warna atau dicemplung got kayak gitu. Jadi hitam. Iya Kak, cerita Kak. Ceritanya gini, awalnya kan ketika saya itu ini konsumsi bawang mentah yang memang ini ya udah banyak, sebenarnya udah banyak orang meyakini itu banyak khasiatnya untuk kesehatan ya bawang mentah itu. Mentah bawang dimakan putih. gitu, bawang putih dimakan langsung. Ya, cuma dari pengalaman pribadi kan ada reaksi panas di mulut. Orang mau panas, mata aja juga rasanya pedes Kak. Iya, makanya itu terus. Tapi saya yakini karena gitu. manfaatnya itu bagus. Nah kemudian terpikirkan bagaimana tetap bisa mengkonsumsinya gitu. Oke. Nah kemudian kita ada cara dengan cara di ini apa namanya istilahnya difermentasi tapi dengan prinsip pengukusan. Pengukusan. Oh dikukus. Iya dengan alat di rumah sebenarnya bisa pakai magicom itu. Oke. Tapi dalam jangka waktu yang sangat lama. Wow. Gitu. Jadi warna hitam itu bukan karena busuk, justru itu dengan reaksi kimia yang terjadi karena pemanasan jangka lama itu, kemudian menjadikan teksturnya itu jauh lebih nyaman ketika dikonsumsi, tidak ada lagi rasa panas di mulut, di perut, apalagi di mata ya. Iya. Kemudian secara rasa pun ada rasa uniknya, jadi manis, asam gitu. Iya, apalagi terus prosesnya tadi dikukus lama terus dimix sama madu. Madu. Nah, itu tambah jos lagi. Oke. Fungsinya apa sih Kak sebenarnya? Fungsinya ini ya, pada prinsipnya untuk segala macam permasalahan tentang ini, permasalahan tentang darah sebenarnya. Oke. Jadi ada banyak penelitian memang sudah terbukti ada kandungan intinya untuk pengenceran darah itu. Jadi prinsipnya kalau aliran darah kita lancar. Insya Allah semuanya jadi sehat. Gitu. Ya penyakit hilang semua ya. Iya. Oke. Jadi ketika ini tidak lagi dalam bentuk bawang mentah, alhamdulillah kita udah produksi itu dari 2019. Itu udah banyak terbukti membantu ini permasalahan kesehatan dari anak sampai lansia. Oke. Sebagai contoh kalau anak apa Kak? Batuk pilek, panas, bahkan ada kemarin anak teman itu alergi obat kimia sintetis itu alhamdulillah malah ketika ketemu sama produk kita itu jadi ini andalan dia kemudian. Oke, itu kalau anak-anak konsumsinya bagaimana? Kan dalam bentuk ini ya sirup ya, dalam bentuk madu udah jadi madu kita kasih sari bawang hitamnya kalau untuk anak-anak biasanya. Gitu ya. Jadi tinggal diminum seruput aja. Oke, baik. Jadi nggak berupa bawang ya. Tapi kalau yang untuk dewasa apakah bentuknya bawang juga atau bagaimana? Atau udah bentuk sirup juga? Jadi awal kita produksi itu sebenarnya memang dari bawang ini kita jualnya dalam bentuk bawang utuh ya, bawang tunggal tadi yang banyak jadi favorit. Oke. Kalau di Kateng memang keunggulannya di soal harga jauh lebih ekonomis memang. Jadi ketika ada konsumen yang dari bentuk utuh itu udah masuk, udah suka ya enggak masalah. Tapi ketika kemudian ada beberapa yang mungkin kurang suka, kemudian kita inovasi. Coba ini kita buat selai dulu waktu itu. Nah, terus dalam bentuk pasta. Kemudian udah banyak yang suka karena kita bisa aplikasikan buat olesan roti. Kemudian bisa kita campurkan dalam minuman hangat ataupun dingin. Jadi bahkan banyak testimoni itu ini bisa istilahnya menjadi jadi tahan lapar gitu, bisa untuk diet. Serius Kak? Iya. Jadi duang aswad ya? Iya. Duang aswad ini bisa untuk diet juga ya? Iya. Bisa untuk diet. Berarti pengalaman saya pribadi ketika minuman manis saya itu saya ganti dengan duang aswad tadi. Saya bisa istilahnya saya goodbye sama nasi gitu. Kalau saya dari dulu jarang makan nasi Kak, emang nggak pernah makan nasi bisa dibilang. Duang aswad itu berarti ini yang dijual yang di sini, yang dibawa ke sini itu berupa sirup ya?
Ya ada yang sirup, ada yang pasta. Oh gitu. Sampel ada Kak? Ada. Buat teman saya itu biar dia nyoba itu. Jadi sekali minum rong dino romongi nggak makan gitu bisa nggak? Bisa saya minum itu terus. Oh bisa. Prinsipnya gini kan, Ya hati-hati pecah lu ki kursine. Hati-hati kursine sempal itu nanti. karena pada prinsipnya kan madu itu kalorinya lebih tinggi dari gula. Oh iya ada madunya. Lebih menyehatkan. Tapi suka di madu? Enggak. Nah ya jangan ya. Rasa guyu ke masih seneng men gue. Jadi kita suka konsumsi madu tetapi nggak suka di madu ya. Oke baik. Ada lagi Kak yang mau di-share Kak. Ini aku penasaran aja bisa untuk diet jujur aja. Aku masih kurang nurunin ini. Masih kurang nurunin berat badan saya ini. Justru saya dapat banyak testimoni itu dari para customer gitu loh. Iya. Untuk yang dalam bentuk pasta tadi malah konsumen tuh pada ini lebih kreatif. Jadi bisa karena mereka yakini prinsip ada antibiotik, antibiotik, anti Jadi ketika ada anak-anak mereka yang sakit, ada penyakit kulit gitu buat olesan. Hah? Iya. Oh bisa dikonsumsi, bisa untuk obat luar juga gitu Iya. ya? Bahkan ada ayah teman saya itu ada benjolan kanker kulit gitu ya. Iya. Itu diolesi itu rutin, benjolan itu bisa terkikis. Sampai kemudian menemukan jaringan barunya dan lukanya itu yang tadinya luka basah sebelum diolesi itu jadi kering dan nggak bau. Oh. Itu kan Masya Allah gitu. Kok unik ya? Iya. Kok bisa sampai sebegitunya ya? Iya dari awal pribadi saya itu konsumsi hanya pengalaman pribadi tangan kebas gitu loh Pak. Oke. Kalau terus hilang, jadi kemudian saya pelajari lagi. Kebetulan saya ada background sekolah perawat, jadi ketika saya cari penelitian-penelitian seputar bawang itu, kemudian saya makin mantap bahwa ini produk bagus dan harus kita siarkan. Gitu. Oke, baik. Oke, nanti dilanjut lagi Kak Nita. Oke, kita ini yang dua sudah mulai ngantuk-ngantuk ini, kasihan. Udah siang Om. Udah siang. Udah siang. Iya. Terus hubungannya apa pengen ngantuk? Hawanya itu. Hawanya hawayu. Oke deh. Oke, ini ke Mas Purba dulu nih. Mas siapa? Mas Yanto. Kok iso Pak Purba ini dari singkatan atau piye? Singkatan ini Pak Purba itu singkatan. Saya itu cuma bayangin kalau Purba itu kan Homo soliensis, Pithecanthropus erectus, terus ada prasasti-prasastinya juga kayak gitu. Kapur ini kan juga bahan purba. Oh ya. Nah, dan juga daerah saya yang saya tempati. Oh enggak. Kok sing kono mumet guyu dewe. Jadi daerah saya itu juga di daerah dekat Museum Sangiran. Oh, pantas ya Purba ya. Dan juga Pak Purba itu singkatan dari pasta Pak Purba. Pasta, kapur, pur kan? Kapur banyak batik. Oh, batik. Jadi pasta kapur batik ini sebagai alternatif pengganti malam batik tulis. Biasanya kalau malam itu kan gantinya siang. Iya. Kok malah jenengan kok malah kapur. Kok malah Sri Mulat. Oke. Ya. Jadi itu kapur apa? Kok bisa sampai dibikin seperti pasta? Iya, kapur yang ada di kita itu. Kapur yang untuk bangun tembok yang dulu kan ya kalau sekarang kan enggak ya. Iya, kegunaan kapur kan tidak hanya sebagai untuk bahan bangunan. Ya. Banyak sekali manfaatnya. Manfaatnya kan begitulah. Ide awal saya untuk membuat pasta ini ya karena mencari manfaat lain dari pasta kapur ini. Dan juga saya juga seorang pengajar, Om. Oh. Ini saya panggilnya Om, Kak atau Bapak atau Pak D. Saya 50 tahun nih, usia saya 50 tahun. Kakak aja ya, kakak ya biar kelihatan muda. Rasa guyu-guyu kayak banteng. Oca. Iya, gitu. Terus kan aku ngebayangin kalau malam. Bayangin yang bunga-bunga gitu. Yang iya aja, biar penak. Ya, gitu. Kalau malam itu kan harus dipanasin, kemudian dipakai canting. Nah, dikomporin terus pakai canting kayak gitu. Apakah bisa pasta kapur seperti itu? Jadi kita kasih alternatif tidak harus dipanaskan. Oh. Karena ini bentuknya pasta
Karena pasta biasanya gini, kalau kita pakai malam itu kan kesulitannya kan di saat kita memanaskan. Ketika panas pun juga, kalau kita maksudnya kalau yang belum profesional gitu, kita hanya sebagai pelatihan atau gimana gitu. Nah, itu kadang kan kalau panasnya itu terlalu panas itu kadang mencair. Dan juga bahaya apabila nanti pas waktu mencanting, kita belum pengalaman, tumpah kena tangan. Oke. Nah, saya kan juga seorang pengajar. Iya. Kak. Iya. Pengajar apa nih? Saya seni budaya. Oh, siap. Keren. Iya, saya seni budaya. Lah, di saat itu kan waktu saya itu mengajarkan ke anak-anak. Lah, anak-anak itu kesulitannya pas waktu pakai malam itu takut akan mencandingnya karena apa? Panas. Ya, dan pernah ada kejadian, waktu Diombe. itu Orang ya. kejadian lah ada beberapa anak perempuan itu terus tumpah tangannya itu kena malam terus ya itu panas terus nangis gitu loh karena anak-anak kan gitu. Nah akhirnya saya mencari sebuah alternatif supaya apa anak-anak juga bisa praktek aman dan juga tidak berbahaya buat anak. Dan gampang dan praktis buat pemakaiannya. Oke, sebelum dilanjut prosesnya atau saat aplikasi ya penerapannya. Nah, cuman saya ngebayangin ini aja apa tadi kapur pengganti malam gitu kan, pengganti malam. Kapur tadi itu apakah hanya terus akhirnya dipelotot atau bagaimana? Jadi penerapannya kapur ini kan tanpa dipanaskan, jadi dalam bentuk pasta. Ini sudah ada campurannya, sudah ada komposisinya. Tinggal kita masukkan ke dalam boteng, Kak. Opo kuwi? Boteng ini adalah bukan botol canting. Jadi sebagai alternatif pengganti canting. Buteng kok. Boteng bukan bunting. Oh iya. Bunting itu kan berarti hamil. Oke, terus itu jadi dimasukkan ke botol, canting. Canting tadi ya. Nah, itu untuk alat sebagai untuk menoreh. Oke. Untuk menorehkan gitu. Iya. Nah, tinggal ditorehkan. Jadi motif yang sudah digambar, setelah itu kita torehkan. Lah fungsi malam itu kan sebagai perintang warna, Kak. Jadi kalau kain itu kita pastakan atau kita malam, berarti yang kena pasta itu tidak akan kena warna. Betul. Fungsinya kan perintang warna. Iya. Gitu. Lah itu tadi. Apakah itu juga berfungsi seperti itu tadi? Pastanya? Iya. Karena alternatif pengganti malam batik. Jadi fungsinya sama. Bedanya kalau malam itu dipanaskan dan prosesnya itu ribet, rumit. Kalau itu kita tinggalkan bentuk pasta, kita tuangkan ke botol tinggal kita torehkan gitu aja. Setelah kering baru kita warnai. Bisa dicelup maupun bisa dicolet. Teknik. Sebentar, oke. Kapur kalau kering, mungkin karena udah dicampurin apa gitu ya. Kapur kalau kering dicelup kan ya ambiar toh. Kalau logikanya kapur biasa ya. Karena sudah ada komposisinya. Oke. Tapi untuk kualitas akhirnya orang pakai kapur Pak Purba tadi sama pakai malam itu kualitasnya bagaimana? 11-12? Kualitas apanya? Kualitas dari pembatas tadi. Kualitas jadi gini aja. Ya, hasil akhir kita bikin dengan Pak Purba sama pakai malam. Itu hasil akhirnya sama saja. Sama. Iya. Karena fungsinya kan perintang. Jadi kalau sudah perintangnya itu kan sudah. Jadi enggak kalau warnanya sudah menyebar berarti kan itu produknya kan berarti ada beberapa yang tembus yang begitulah itu harus. Kalau Pak Purba ini karena ada komposisi yang pas, fungsinya seperti itu. Jadi pada dasarnya nggak ribet harus nyemplungin nang banyu godokan panas kayak gitu. Dan juga gini Kak, namanya itu kalau pakai malam itu biasanya kan ada kan proses namanya ngelorot nih. Ngelorot itu kan kalau ngelorot itu kalau pakai malam kan harus direbus dulu. Iya itu tadi proses pakai air panas. Kalau
saya Pak Purba itu tinggal diucek aja tanpa harus dipanaskan. Diucek udah ambrol ya? Iya. Oke. Nah aku ngelorot beda. Kelem tak pelorot. Saya pun juga gitu. Alah. Oke. Minimal aku udah dapat poinnya bahwa Pak Purba itu seperti itu. Fungsinya, cara kerjanya seperti itu. Oke, aku lari ke sebelahnya dengan dulu nih. Iya, hai juga. Halo. Halo juga. Kak, go-kart listrik. Kalau ini aku ngebayangin di mall go-kart itu yang motor-motoran, mobil-mobilan itu, dan biasanya memang pakai listrik kan? Betul, pakai listrik. Lah ini what is your special? My special is ngene wae. Oke. Aku cuman bingung loh. Kok ada spesial? Tapi ini singkatan apa bukan dulu? Bukan. Oh, bukan. Jadi kebanyakan orang itu berpikir bahwa go-kart itu mainan, betul ya? Betul. Mainan yang beroda 4. Tapi sebetulnya go-kart pada hakikatnya gitu ya. Itu adalah seperti kendaraan tempat kita berolahraga. Ya. Olahraga opo? Ya kalau di sirkuit itu olahraga balap-balap kecil-kecilan itu kan masuknya olahraga. Oh gitu ya. Orang keringetan olahraga. Kita di sini keringetan ini olahraga ini. Sauna pernah nih. Kalau bahasanya begitulah. Ya, terus Kak. Ya. Go-kart listrik kita itu ditujukan untuk wisata. Ya, artinya untuk refreshing gitu ya. Yang ingin meluapkan emosinya, kepenatannya itu dalam arena sirkuit balap begitu. Tetapi levelnya itu bukan di balapnya, tapi di level rekreasinya. Betul. Gitu. Terus? Nah, poin inovasinya itu ada di go-kart yang untuk rekreasi atau untuk olahraga ini biasanya bermesin bensin gitu. Betul. Nah, jadi berbeda dengan yang ada di mall itu untuk anak-anak kecil ya. Tapi go-kart yang kita buat ini untuk semua umur. Anak-anak bisa, dewasa bisa, bahkan yang tua pun bisa. Asalkan berani gitu ya. Nah, juga di go-kart kita beri sistem manajemen wisata, artinya mendukung satu usaha rekreasi begitu yang dapat dipantau dengan internet melalui web begitu, dan kemudian kita lengkapi juga dengan satu parkiran portable yang dilengkapi panel surya. Nah, jadi satu sistem kesatuan rekreasi yang saling mensupport begitu. Istilahnya alat untuk wisatanya ada, manajemennya ada, dan kemudian backup energi untuk efisiensi biaya juga ada. Titik tekan kita di situ. Baik. Kak, sejauh ini penemuan Anda atau inovasi Anda itu udah diaplikasikan di mana? Diaplikasikan di tempat-tempat wisata. Kalau di salah satunya di mana ini? Kalau di tempat kita itu ada di Wonogiri ya, karena saya dari Wonogiri. Oh iya, Wonogiri ora Purworejo yo. Sorry. Wonogiri, siap. Wonogiri ya. Ada di Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri Plaza. Jadi ada semacam tempat wisata begitu. Dan kemudian ada sirkuit go-kart. Kalau di Solo itu kan dekat dengan Wonogiri ada sirkuit go-kart di dalam ruangan. Ya. Itu kalau bermesin bensin tuh pasti polusinya sangat tinggi. Sangat tinggi pasti. Di dalam ruangan karena harus exhaustnya harus ekstra kuat ya. Betul, harus ekstra kuat. Maka dengan kendaraan listrik ini di sirkuit ini dengan adanya sistem penggerak listrik ini berarti mengurangi polusi yang istilahnya lebih sehat. Jadi berolahraga itu memang benar olahraga tapi tidak meracuni begitu Mas. Iya. What about the power? Antara mesin yang pakai fuel sama yang listrik tadi? Powernya gimana? Beda atau sama? Secara garis besar sama. Jadi tinggal teknologinya aja. Jadi ada level teknologi mesin bensin dan ada level teknologi mesin listrik juga. Nah, ketika disandingkan atau dibandingkan itu berarti harus ada level yang sama. Pada dasarnya sama saja. Tetapi mesin listrik sekarang itu baru booming ya. Betul. Baru go green, baru menjadi pusat perhatian dunia begitu. Dan kemudian memang manfaatnya besar. Di antaranya adalah efisiensi biaya yang jelas. Kemudian ada apalagi penemuan Anda listrik lewat tenaga surya, solar ya.
Betul. Lewat Trans Surya itu ketika parkiran ya, tempat parkir kita itu dibuat portable. Dan jadi, panas ya, harus panas ya. Harus kena matahari langsung. Harus kena matahari langsung. Jadi istilahnya kalau di sirkuit road race gitu ya. Iya. Itu juga bisa. Gitu. Oke. Tetapi gini Kak, kembali lagi. Setahu saya dengan tingginya kekuatan atau yang tenaga kudanya tinggi mesin gitu. Mau nggak mau kan harus konsum wattnya lebih tinggi lagi. Nah itu apakah tidak mempengaruhi jarak tempuh, jarak pakai gitu Kak? Secara garis besar mempengaruhi. Iya. Akan tetapi dalam sistem go-kart kita, misalnya kita sediakan di tempat sirkuit wisata, kita hitung dulu nih, berapa panjang sirkuit kita. Misalnya adalah biasanya 1 kilo, 1 kilometer. Nah, 1 kilo kemarin dihitung 1 kilo lebih saon. Meter. Meter ya ini. Oh ya. Terus. Ya, kemudian misalnya dihitung seperti itu, katakanlah 1 kilo, sedangkan go-kart kita mampu menempuh jarak 60 sampai 80 kilo. Berarti itu mampu menempuh jarak sekitar 60 kali putaran. Ya, gitu sak kemengmu. Sak mumetmu, mupeng terus sepeng swida ya. Nah, itu kita estimasi dalam 1 hari kita lakukan praktik di sana, kemudian kita uji coba juga, itu ternyata sisa gitu baterainya. Justru malah tidak kurang karena juga ada tambahan surya. Baterai backup dari panel surya itu. Wah keren. Itu inovasi Anda ya yang luar biasa. Anda dan tim? Sama tim atau Anda sendiri? Ya, saya sama tim. Ya, baik. Kita sebenarnya dari institusi pendidikan Kak. Dari mana nih? Dari SMK Daya Wangsa Wonogiri. Udah diaplikasikan ke mobil keluarga? Kita sedang buat mobil sedan. Tenan toh, melayune rono. Wah, aku dukun aku ngertinan. Iya. Iki Semarang rasa Sragen ini. Ngono ya. Dukunnya kan Sragen ini. Ya. Ini Indonesia. Ya. Jadi kita institusi pendidikan, jadi titik tekannya selain kepenjualan, kemudian di manajemen wisata, juga ada di pendidikannya. Betul. Yang justru sekarang perlu dengan beralihnya teknologi yang sangat cepat dari bensin bahan bakar minyak ke listrik ini. Fosilnya susun entek Kak, minyak bumi ini susun entek. Betul. Ya sesuai larang. Iya, karena larang karena entek itu sesuai larang gitu ya. Kalau matahari kok yo ora larang ya. Tapi nek mendung terus airnya yo larang. Rano matahari. Oke. Ya masih ada, akan tetapi sedikit gitu. Iya, betul. Oke, thank you Kak. Nanti kita sambung lagi dan waktu kita masih cukup ya. Waktu kita masih cukup. Waktu kita sudah habis ya? Atau masih ya? Masih. Oke Kak Nita, ini Kak Nita kok langsung mendisplaykan barang ireng-ireng kayak ngono kuwi mau. Ini yang saya sebutkan tadi dalam bentuk pasta. Oh. Jadi kayak selai gitu. Kayak jam ya, kayak selai ya. Lah. Oh ini disegel ojo. Ini barang dagangan sing enak wae. Membuka segel pembeli ini. Buka segel bayar. Eleng-eleng ya Mas, buka segel bayar Mas. Panitia. Pernah buka segel wong. Ya, tekan kuwi. Oke Kak, ini aku penasaran aja. Ini kayak selai gitu ya. Aromanya bawang ya Kak ya. Aromanya bawang 2 ngaswat ini. Oke. 250 gram. Ini harga berapa Kak? Itu HET kita 100.000. 100.000. Harga eceran tertinggi. Terendah. Kalau kita pakainya terendah. Ora HET. Ya. Harga eceran tertinggi. Jadi, kan HET itu kan. Kita dari patokan harga itu masih kita kasih diskon lagi. Oh gitu. Jadi reseller mau jual di atas HET kita juga silahkan gitu. Ya baik, jadi meh didol 250.000 ya entuk ya Kak ya. Boleh ya. Lu nek wong dodol kan entuk. Iya. Sing penting sing beli gelem lah kan halal. Harga pameran beda loh mesti ya. Katanya pengen tuku tapi sing pahe gitu, paket hemat gitu. Paket hemat yang kecil ini kali ya? Iya. Kalau yang itu sirup, yang tadi campuran madu sama sari bawang hitamnya. Oke. Jadi tanpa ampas. Kalau ini Kak?
Itu ini sama kemasan. Oh, ini sirup. Iya. Ini termasuk sirup juga. Besar, ya. Lu bisa untuk wedang. Gimana? Bisa untuk minuman. Iya, dicampurkan. Gitu. Dicampur sama kopi gitu, enggak? Dicampur air hangat gitu aja ya. Kalau ini pun bisa. Yang pasta ini kita seduh dengan air hangat atau air dingin. Udah jos banget. Oke, aku dodok aku linggo mesti lesot ini kakak. Oke, siap. Jangan dicampur ini ya, mabuk nanti. Oh gitu ya, inovasi loh ini. Inovasi. Anda pengen mabuk, minum hand sanitizer. Habis minum mati. Ono sing teriak-teriak yo. Parkir itu. Oh itu parkir toh. Yeah. Mbok MC gini Mas. Suara ini keren banget banternya. Oke, baik. Kak, ini sementara penjualannya di mana? Harus online, harus ke toko, atau sudah nyebar ke outlet-outlet gitu? Kita ada tim marketing juga, jadi kebanyakan juga kaum emak-emak sebenarnya. Iya. Jadi banyak yang dari modal story WA aja sebenarnya. Awalnya itu. Terus kemudian juga ada yang jual di ini Shopee kayak gitu. Oke, jadi online ya Kak, online banyak ya. Ini fungsinya. Kebetulan kita nggak mencantumkan klaim manfaat di label karena untuk mengikuti peraturan BPOM aja. Iya betul. Ini herbal kok ya gitu ya, bukan medicine ya. Iya. Oke, baik. Jadi yang kita sebutkan tadi adalah dari testimoni para customer gitu. Ya, jadi testimoni nanti bisa di-upload, bisa di-update di media sosial Kak. YouTube juga kali ya. Tuh ya penonton YouTube ya, moga-moga aja juga dapat informasi. Mungkin saja sampai saat ini Anda bingung dengan keluhan-keluhan Anda. Aku tutulan obat malah saja. Kalau Anda merasa keluhan-keluhan Anda ternyata kok nggak ada solusi, nggak ada salahnya kita ikhtiar, kita mencoba. Apa tadi aswad, duang aswad. Nah, coba aja. Kali-kali dengan mengkonsumsi duang aswad ini tambah sehat gitu ya Kak ya, harapannya ya. Insya Allah ya. Oke, thank you Kanita. Terus aku ke ini Pithecanthropus erectus. Homo sapiens. Nah, Homo sapiens. Oke. Kak Yanto, ini tadi ya. Ini udah dikerjakan atau diaplikasikan di pabrik-pabrik? Belum ya? Belum. Sejauh ini belum. Ini kan untuk Pak Purba ini kan kita temukan pada waktu lomba ini. Oh, I see. Jadi ini masih last minute kemarin ya. Agak anget-angetin gitu ya. Anget-anget gitu dan juga ini kan kemarin kita kan juga diundang dari Bapeda Litbang Provinsi untuk kaitannya dengan hak paten. Oh. Jadi ini masih dalam proses hak paten. Nah, semoga saja nanti sudah bisa sudah berhasil, sudah proses lah nanti bisa kita pasarkan, kita kembangkan. Enggak bawa kan ya Kak, enggak bawa bentuknya. Ada di pameran. Oh di sana, ya udah YouTube-nya raiso ya, YouTube-nya nanti kok niter turut stand ya. Oke, itu kayak pasta gitu ya? Iya pasta. Kose, aku lagi ngebayangin kalau kita lagi nyirih, nyusuk ya apa sih, istilahnya apa sih? Nyirih kan, benar kan? Apa sih nyinang lah, bahasa Jawanya nyinang ya. Nyinang karo milo. Nah, itu apakah kapurnya seperti itu pastanya itu? Iya, hampir sama. Jadi ini kapur yang sudah dalam bentuk olahan. Olahan ya. Tapi ngerti mae lho kapur kuntek, kapur sini jipuk kuwi no. Ah, ini mesti kayak gini ya. Geledak itu enggak boleh ya itu ya. Nah. Oke. Ada prosesnya. Jadi pada dasarnya itu nanti bisa dimasukin di botol tadi, tinggal pembatasnya tadi. Kita sudah dalam pengembangan produk, dalam produk 1 pil 1 kiloan. Wih. Pil ember itu. I know. Pil koplo. Iya. Pil itu. Itu sudah kayak dalam cat tembok itu ya. Cat tembok itu dalam 1 kilo. Kalau kita pasar ini sebenarnya sudah ada estimasi harga jualnya. Oh gitu ya. Dan harga jual ya? Harga jual itu berarti kita bandingkan dengan yang malam batik lebih murah.
Oke, itu harga jualnya nggak terlalu tinggi kan, Badi murah terlalu akeh toh. Sing penting kan HPP-mu harga pokok produksimu itu piro, kamu areng njipuk cuan piro kan ngono toh. Mateng ra ketemu aku. Buka kartu ceritanya. Oke. Oh cuanmu aja akeh. Nah, yang penting bisa berjalan, produksi lancar kan begitu. Nah, pengen akeh mengko. Kira-kira dimene mumpul kedipke. Lah iki ngajari ra genah. Yo ngajari genah ya. Strategi marketing, strategi selling ya. Oke. Baik kalau Mas Adam, Mas apa? Azim, Mas Azim. Mas, ini panjenengan ini sejauh ini udah teraplikasi di tempat wisata mana, Mas? Atau tempat olahraga? Sudah di Waduk Gajah Mungkur. Waduk Gajah Mungkur. Tempat Terus, wisata itu ya. Tempat wisata baru satu. Ada di Solo. Solo itu di sirkuit go-kart Solo. Oh, udah pakai itu juga? Ya, cuma tahapnya baru sewa. Sebentar begitu, maksudnya dalam kurun waktu tertentu. Uji coba. Oke. Lah sejauh ini dirimu nganu nggak? Buka rego nek kuwi regone piro gitu juga nek? Buka harga juga. Jadi kemarin ada selain kita ke bidang usaha ya, kita ada yang namanya Teaching Factory itu juga sudah berjalan ke bidang usaha di unit produksi dan kemudian ada juga pembelian untuk institusi pendidikan. Wah, jadi mesti regone murah banget. Institusi pendidikan. Ya, kebetulan kita buat ini dari nol. Artinya spare part kita buat sendiri, rangka buat sendiri, rangka buat sendiri. Rangka sasis itu bikin sendiri? Iya, bikin sendiri. Serius? Body serius, ini Marius. Ban, tapi banda. Bangga. Lah, gawimu piye? Norese, golek karet. Artinya, iya. Kalau kata orang-orang keren tuh TKDN-nya lebih daripada 50%. Gitu. Oke. Lebih dari 60% itu udah bikin sendiri. Begitu. Harusnya 80 dong. Oh 80 ya. LCGC. Iya toh. LCGC ya. Lokal screen car. Kita juga diaplikasi di institusi pendidikan untuk istilahnya trainer model. Model untuk mengajari siswa-siswa khususnya SMK ya. Trainer model. Pilot project itu enggak ya? Pilot project beda. Beda ya. Kalau training model itu digunakan untuk simulasi untuk pendidikan. Oke, baik. Gitu. Kalau pilot project itu hanya percontohan saja. Siap, siap. Oke. Nah sejauh ini kalau yang di sekolahan-sekolahan institusi pendidikan udah kemana aja Kak? Jawa Tengah udah? Ya di Jawa Tengah lingkupnya. Enggak, maksudnya se-Jawa Tengah udah? Belum. Sejauh ini baru kemana aja? Solo Raya. Solo Raya. Ya baru Solo Raya. Kemudian kemarin di Karanganyar. Kosek-kosek kalau Solo Raya itu kan mepet Jogja sampai Sragen toh. Betul. Iya kan? Iya. Sampai Solo Tigo. Solo Raya itu ada Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Karanganyar, Klaten, Solo. Ya. Solo Tigo ora, Mas? Solo Tigo kayak Semarang gitu ya. Ada, Solonya ada. Oh gitu ya. Masalahnya tiganya itu. Tiganya yang enggak ada. Berarti biar aku ngawu-awu ya nyekel Solo Raya tekan Solo Tigo. Oke. Sementara siap. Harus Solo Raya. Tapi kemarin juga sama seperti Pak Purba, kita juga mengajukan hak paten untuk itu dan juga ingin untuk go nasional gitu kan. Oke, go nasional. Kalau internasional kayaknya udah duluan mereka kali ya. Ya sebenarnya kalau untuk level go-kart listrik untuk sirkuit belum ya? Belum. Justru malah belum. Jadi belum. saya lihat paten-paten, saya lihat di penjualan-penjualan itu malah justru belum. Ya. Kita mengawali. Baik. Oke, mungkin statement terakhir, closing statement untuk acara ini, inspirasi inovasi Jawa Tengah ini. Mungkin Kak Anita ada yang disampaikan seputar acara ini dengan produk Anda atau bagaimana, monggo. Silakan Kak Anita dulu. Kita menyemangati untuk semuanya, apalagi di situasi pandemi dengan segala permasalahannya. Mari kita kembali pada produk-produk alam untuk mengembalikan fitrah tubuh kita sesuai dengan fitrah alamiahnya.
Demikian. Oke, baik. Yang pasti ini kan dengar-dengar di Jakarta udah level 1 ya. PPKM. Moga-moga aja terus tinggal 0 gitu, jangan naik ya. Kalau memang naik ya kita ada antisipasi untuk konsumsi ini juga. Bawang duang azwat biar imun tubuh kita bisa naik kembali gitu ya. Oke. Kak Purba, Kak Yanto, mungkin ada closing statement di acara ini. Jadi kreativitas dan inovasi itu harus kita kembangkan, harus kita cari, dan tanpa henti. Tanpa henti ya. Jadi biar ide-ide yang ada dalam pikiran kita ini selalu muncul, tidak dimatikan. Oke. Kumpul wong akeh ngobrol lo. Ya. Nek ngobrol cekelane HP ya padha ae. Kumpul percuma nyekel HP dhewe-dhewe. Jan jaman saiki kaya ngono kuwi. Oke, Kak A. Iya. Iya. Kok iya. Apa Azil siapa tadi? Azin ya. Azil. Susah. Ya, closing statement saya adalah ketika kita berinovasi, kita jangan mudah menyerah. Kita harus fokus, tekun, dan kita harus menatap masa depan, dan yang terakhir ini ada yang paling penting, menciptakan ekonomi yang lain. Maka saling berkaitan gitu ya Kak ya. Ekosistem tersebut. Baik. Thank you. Baik, boleh minta tepuk tangan untuk para narasumber kita yang luar biasa. Sebenarnya banyak banget yang bisa di-share, tetapi kan kita keterbatasan waktu Kak. Ya maaf banget karena keterbatasan waktu, jadi kita cut karena masih ada sesi berikutnya. Thank you Kak, sukses selalu Kak, sukses selalu Kak Anita. Nggak usah, monggo dibawa aja atau kurang ya, panitianya lebih. Oh salah ya, salah.